Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari ke-18 dari proses pengerjaan penggalian kolam. Ya, hari ini adalah hari ke-18, tepatnya tanggal 13 Januari 2023. Dari dimulainya pengerjaan penggalian kolam tanggal 26 Desember 2022. Bukan dari 22 ke 2023 itu sudah setahun ya, tapi dari bulan Desember ke bulan Januari. Dan sudah hari ke-18. Jadi cukup lama ya untuk 3 kolam ini ukuran 10 kali 30 meter. Teman-teman bisa ikuti terus video ini untuk melihat progres pengerjaan kolam ini. Dan hari ini kita fokus di sebelah timur dari pembuatan kolam ini. Lihat di sini sudah kami timbun rumput-rumputnya dengan tanah yang kami gali dari tengah kolam. Dilihat ya, ini adalah pekoen yang sudah kami gali beberapa hari lalu dan hari ini rencananya akan kami buang tanahnya ke sebelah timur. Jadi untuk sebelah timur ini memang harus diratakan semuanya karena ada manfaatnya juga. Kalau tanah yang di sebelah timur ini kita akan tutup dengan tanah dan bisa kita tanami dengan beberapa tanaman seperti kangkung, oyong, pare. Jadi benar-benar di sini kita maksimalkan semeter 2 meter tanah. Nah, inilah mungkin kelebihan kolam tanah yang bisa kita kerjakan di sawah atau bedanya jika kolam permanen di rumah. Nah, yang kita khawatirkan sendiri adalah ketika kolam ini tidak teraliri air, maka air akan cepat menghilang karena mudahnya meresap air ke dalam tanah. Proses seperti ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena pengerjaannya sendiri itu tidak cukup sehari dua hari. Secara manual penggunaan cangkul seperti ini mungkin sudah ribuan kali cangkul itu kita tancapkan ke dalam tanah. Tentu membutuhkan upaya ekstra kita sampai banyak hal yang kita temui di dalam tanah ya, mulai dari cacing, paku, sampai kita juga menemukan tang di dalam tanah. Nah, itu semuanya bisa kita temui seperti itu kalau teman-teman ya, kaum milenial, pemuda mau terjun ke bidang pertanian seperti ini. Banyak hal yang berbeda dari pekerjaan seperti ini ya, antara pekerjaan yang sebelumnya mungkin tidak panas, ini memang cukup banyak membakar kalori, tenaga ekstra, energi yang kita bakar setiap hari. Ini seperti fitness ya, olahraga, tapi bukan di tempat gym. Jadi ini memang benar-benar tenaga yang kita kuras ini bermanfaat karena banyak perubahan yang sudah kita lakukan di tanah yang dulunya ini adalah semak-semak dan dipenuhi rumput. Sekarang sudah mulai banyak perubahan. Saya sendiri merasa ini suatu pencapaian ya untuk hasil kerja keras banting tulang, menguras tenaga dan keringat. Ini cukup menyenangkan dan memang benar-benar seperti olahraga. Di sawah kita juga bisa bersosialisasi dengan petani yang lain seperti pencari rumput ataupun pencari kayu. Dan saya sendiri untuk pekerjaan menggali pekoen ini ya, tempat berkumpulnya ikan, di saat panen saya coba buka baju agar lebih cepat menghasilkan keringat dan tentunya lebih menyehatkan badan. Nah, inilah sebelah timur dari kolam yang nantinya akan kita tanami sayuran. Bisa kita lihat di sini. Dulunya ini rumput yang di sebelah timur ini, sebelah kiri kita rumput.
kemudian kita timbun dengan galian tanah yang kita ambil dari tengah kolam. Dan inilah sebelah timur kolam. Sebelumnya adalah rumput, sekarang sudah kami timbun dengan tanah dari dalam dasar kolam. Nah, sekarang kita lihat ini pembersihan dasar kolam yang masih belum rata. Saya di sini coba mengeluarkan tenaga ekstra agar lebih cepat lagi menyelesaikan pemerataan dasar kolam. Nah, untuk tekniknya sendiri cukup manual, tidak memerlukan ide atau pemikiran. Karena pekerjaan yang berulang-ulang seperti ini sebenarnya kita sedikit menggunakan akal ya. Karena yang diutamakan itu adalah semangat dan energi atau tenaga seperti ini. Lho, ini tanduri kue kabeh, Pak. Jawab tanduri kangkung. Ora. Biaya maning kemana? Tanduri kangkung sore ya kan. Kangkung gede lah. Nah, ini di sebelah kanan saya ini adalah persawahan yang baru saja dalam minggu ini diserang oleh pasukan tikus, dan memang cukup menyedihkan ya. Kasihan juga untuk petani yang sedang menggarapnya. Ini yang padi menguning itu baru saja terserang tikus. Dan memang kalau dihitung-hitung ya, kalau kita hitung berapa biaya yang petani itu udah keluarkan untuk menggarap lahan. Ya, contohnya aja berapa pupuk yang sudah dia petani keluarkan, ataupun berapa biaya pekerja yang mencangkul di sawah itu. Dan ketika gagal panen, ya mau gimana lagi ya. Nah, inilah mungkin yang juga harus diperhatikan pemerintah, bagaimana caranya petani bisa terbantukan ketika gagal panen seperti ini. Mungkin ada subsidi ataupun hal lain yang bisa membantu memulai kerjaan barunya ketika mereka mengalami kerugian gagal panen. Nah, di sini kita bersihkan saluran irigasi air yang akan masuk ke kolam supaya tidak terjadi penyumbatan atau tersendat-sendat di saluran air yang akan masuk ke kolam. Ini namanya kalenan ya, atau parit sawah dari sumber irigasi besar masuk ke sawah-sawah kecil, atau biasa masyarakat suku Jawa atau di Jawa Tengah itu menyebutnya kalen. Nah, itu salah satu petani yang ada di dekat kolam kami. Di sini kita bisa lihat pemandangannya cukup luas. Bisa lihat di situ bangunan dari jauh. Seperti itu ya, pemandangannya cukup bagus. Nah, satu lagi ada informasi jika di sawah ini ada beberapa jenis predator ya, seperti garangan atau musang dan juga ular kobra. Tapi ya kita jangan takut ya, atau mungkin cemas sampai menggagalkan niat kita untuk berusaha mencari nafkah, karena itu bagian dari alam juga, berbagi rezeki dengan hewan ataupun makhluk lain di atas bumi ini ya. Nah, ini salah satu kegiatan petani seperti
seperti membakar rumput, membersihkan pematang atau tanggul untuk mencegah gulma atau hama yang tidak bersahabat dengan tanaman utama atau tanaman pokok seperti padi-padian itu. Kolam-kolam di sini tidak hanya kolam kami saja, ada beberapa kolam petani pembudidaya seperti yang ada di atas saya ini. Ini adalah kolam Pak Ahmad. Beliau sendiri mendederkan beberapa jenis ikan seperti ikan melem, ikan mujair, dan ikan bawal. Nah, bagi teman-teman yang sedang mencari bibit ikan bawal bisa ketemu nih sama Pak Ahmad. Beliau sangat ahli sekali. Sudah puluhan tahun membudidaya ikan, terutama di pendederan ikan. Beliau sendiri melakukan kegiatan pertanian ini sendiri ya. Tidak mengongkosi pekerja ke orang lain, manual. Dan masih ada lagi teman petani kami yang lain di sekitar kolam, yaitu Pak Zomi. Ini Pak Zomi. Beliau orangnya kocak ya, lucu, ceria, murah senyum, dan menjadi teman yang cukup menyenangkan ketika tenaga sudah terkuras habis di sawah. Beliau orangnya baik. Beliau sangat mengerti dengan kondisi sesama petani ya. Bagaimana ketika sawah mungkin seharusnya diolah, saling memberi saran, memberi informasi bagaimana cara mengolah lahan yang bagus dan baik. Ya, beliau seorang petani yang tangguh ya. Sawah yang di sebelah kiri kolam ini dia garap sendiri. Dan beliau memang memiliki banyak tenaga untuk mengerjakan itu. Nah, inilah kondisinya di tanggal 17. Kondisi kolam sudah seperti ini. Jadi terus ikuti perkembangan proses pengisian kolam dengan ikan. Ani lagune. Ani Oh, Ani. Pasang itu. Gonggong.